kabarnya? Alhamdulillah baik. Biasa ya memang ya. Oke, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran matematika kelas 7 yang akan Ibu laksanakan. Baik. Oke, yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam pelajaran matematika tersebut? Oke, kebetulan saya mengambil materi hubungan alat sedikit ya, jadi diharapkan siswa dapat memahami posisi kedudukan dua garis atau lebih. Kemudian siswa dapat memahami hubungan antar sudut dari dua garis sejajar dipotong oleh satu garis atau lebih. Kemudian siswa dapat mengaitkan hubungan garis dan sudut dengan materi kesebangunan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Endang ya. Materinya sangat menarik, kemudian keterkaitan antar pembelajaran juga sangat berurutan ya Bu ya. Nah, jadi siswa di sini kan akan belajar tentang hubungan antar sudut, kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, jadi area yang ingin saya capai itu siswa itu terampil dalam menyebutkan hubungan antar sudut. Kemudian poin kedua, siswa itu terampil dalam menggunakan hubungan antar sudut untuk menghitung besar sudut. Kemudian siswa juga terampil dapat mengaitkan hubungan antara sudut dengan sifat kesebangunan. Kemudian yang saya tekankan lagi bahwa saya fokus terhadap proses diskusi yang dilakukan di kelas sebagai bentuk atau alat di mana diskusi itu menjadikan siswa dapat memahami materi hubungan garis dan sudut. Luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana strategi Ibu di dalam pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Nah, strategi yang akan saya lakukan itu gini, saya akan membuat pembelajaran itu semenarik mungkin atau lebih kreatif dalam hal begini. Saya akan melakukan diskusi kelompok, di mana diskusi itu akan dilakukan timbal balik antara setiap kelompok dan antara saya dengan peserta didik. Kemudian di saat pembelajaran saya akan melakukan permainan. Diharapkan dengan diadakannya permainan maka pembelajaran akan lebih menarik. Luar biasa. Jadi ada gamesnya juga ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya nanti akan melakukan observasi di kelas dan akan kita lanjutkan untuk dibahas dalam percakapan pasca observasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Eda. Sama-sama Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita memasuki materi baru. Ada yang ingat materinya apa hari ini ya? Berarti kalian sudah mengingat tugas dari kesebangunan. Dalam kesebangunan ini kemarin mau yang dikasih apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, hubungan antar sudut. Kemudian coba kesebangunan. Coba auto sudah kita membahas hubungan antar sudut, arti kesebangunan. Yang terakhir apa auto? Nah, abunya masih bingung. Apa dong yang terakhir dong? Keseimbangan? Apa ini keseimbangan? Keseimbangan segitiga. Keseimbangan ya. Keseimbangan segitiga. Oke. Nah, sebelum ke materi coba kita berdiri dulu deh. Ice breaking dulu kita ya. Oke, ice breaking.
Tepuk kanan berarti itu kanan. Kanan kalian. Tepuk tangan temennya. Oke. Oke. Tepuk kiri. Kiri tangan temennya. Angkat tangannya dulu ke atas. Oke, mulai ya. Itu hanya satu tangan, bukan lagi. Nah, oke. Oke, siap ya. Tepuk depan. Oke, angkat lagi. Tepuk kiri. Tepuk depan. Tepuk kanan. Setelah kita kesepakat juga, kita akan membahas dulu sebelum kita ngepoint, kita akan membahas dulu posisi atau kedudukan atau sifat dari. Ayo sesuaikan dulu Sandra. Kemarin kalian sudah baca dengan masing-masing posisi kedudukan atau sifat garis. Yang pertama itu apa? Sejajar. Saling sejajar. Wah, nanti udah baca nih, bagus sekali. Saling sejajar. Yang dikatakan saling sejajar adalah dua garis diperpanjang sepanjang jodoh, layaknya Fakis dan Hamzah. Nah, jadi kalau itu punya garis nih, mana yang kira-kira dia akan berjodoh dan yang mana? Berarti yang sejajar yang mana? Kalau yang kiri ibarat kamu yang sekatakan tadi. Jadi ingat, dikatakan garis saling sejajar ketika ada dua garis tiga garis diperpanjang, maka dia tidak akan bertemu atau berjodoh. Berarti nomor berapa? Satu dua. Kemudian kalau gambar seperti ini sejajar Pak. Ini. Oke, kemudian yang berikutnya setelah saling sejajar apa? Oke, berpotongan. Kalau berpotongan itu berarti lawannya dari sejajar. Ketika dua garis diperpanjang, mereka akan berpotongan. Ini yang pertama. Yang kedua ada secara khusus berpotongan. Ini kalau kalian apa? Sambilan. Oke, kemudian yang terakhir. Boleh dulu kita? Ini kayak Pak sama Bagas nempel baik. Ini baru pendahuluan. Sekarang apa kaitannya? Apa tujuan kita tahu ini? Tujuan kita belajar ini apa kaitannya? Adalah pertama, kalian harus paham atau nanti akan bisa memahami kaitan antara sudut. Di mana nanti sifat atau salah satu sifat dan kebangunan adalah sudut yang sama besar. Kalian harus menentukan mana yang sudutnya berbentuk lancip, mana sudutnya berbentuk tumpul, mana sudutnya yang berbentuk siku-siku. Terus manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian kalau ingin membangun rumah, nah mana
sih ini yang posisinya harus terbangun, yang mana sih harus sama. Nah, jadi kalian mempelajari sudut dalam membuat keramik, misalnya motif itu juga tahu posisi kemiringannya berapa. Nah, makanya kalian pelajari nih hubungan antara sudut. Nanti setelah ini baru kita ke poin ini. Terus yang terakhirnya tujuan final kita adalah kita menemukan kesebangunan segitiga. Nah, ini pendahuluan dulu. Ibarat kata ini pembukaan. Nah, sekarang setelah ini sudah paham ya? Nah, udah ya, udah ada di modulnya masing-masing. Tidak perlu dicatat. Kita ke poin inti kali ini yang pertama, Ibu akan membahas hubungan antar sudut. Sekarang yang pertama poinnya hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut apa hubungannya sama tadi yang posisi garis? Jadi, saat mempelajari hubungan antar sudut, kalian menggunakan dua garis langsung saja. Jadi, kiri, dan dipotong oleh satu garis langsung. Jadi, kita akan menemukan hubungan yang dulu saya kasih nama A, B, C, D. Jenis-jenis sudut. Ada yang maksudnya tadi itu gimana kalau pakai tangan? Oh ya, aku anak kuat. Kalau Dewi, siku gimana ya? Mau senang? Senang. Ini senang. Jadi jangan besok sembilan. Kalau sekarang tutup. Satu lagi sudut. Oke, sekarang sebelum kita memulai pertama bulan, mana sih yang bentuknya sampai sekarang? Vio, mana Vio? Ada Vio? Oke, Vio mana yang lancip? Huruf apa yang lancip? Yang bentuknya begini. B, oke. Abio, mana lagi? Yang bentuknya apa yang besar? C, oke. Mana lagi bisa? F, oke. Belakang, angin. Lancip. Oke. Berarti yang tumbuh yang mana aja? Mas. Oke, cakep. Manis. Oke, cakep. Putra. Oke, ready. Iya, berarti ada empat lancip dan empat buah. Sekarang sudut dalam. Nah, nanti kalian akan ada sudut dalam dan luar. Sudut dalam adalah sudut yang dikasih dua garis sejajar. Jadi dia dibatasi di pangkalnya dijajar sama dua garis sejajar. Mana yang di sini dua garis sejajar? Garis. Nama garis sejajar. Semua hubungan kalau tidak bareng-bareng maka dia akan selalu bertolak belakang. Ibarat katanya ini sama sifat belakang satu sisi ya.
dalam satu kertas. Sudutnya bentuknya sama, kemudian menjatuh. Nah, beda sama C. Nah, nanti setelah dan D. Yang ditanya A dan D bentuknya sama kan? Sama. Berarti kalau bentuknya sama, maka besarnya sama dengan besar D. Nah, kemudian setelah A dengan D, apa lagi? B. Oke. B dan C. Oke. Berarti besar sudutnya sama apa enggak? Sama dengan sudut C. Nah, sekarang bagi perwakilan kelompok. Siapa yang mau main? Kita juga sebutkan kelompok sekarang. Oke, Sarah sama Dini. Coba, Sarah. Tadi. Berarti sudutnya menghadap yang sama, sama-sama ke kanan. Sehadap berarti kalau ke sini, ke sini. Kalau yang sini, berarti ke kanan. Sekarang mana coba Randy yang sehadap? Sudut A, sehadap sama siapa, Ren? Hah? Iya, siapa? Sudut A dan E. Nah, di sini maka besar A sama dengan besar E. Kemudian Nen, mana lagi Nen? B dan E. Sudut B dan E itu sehadap. Sudut B sama dengan sudut E. Kenapa sama? Ya sama. A dengan E bentuknya apa? Jadi sudutnya berarti apa betul? B sama E. Kemudian apa lagi? C sudut C dengan siapa? Oh ya, B. Maka sudut C sama dengan sudut B. Kemudian apa lagi? Sudut D sama dengan sudut. Paham sampai sini? Kalau koordinat mereka itu bentuknya sama, nantinya beda-beda. Dan dalam satu daerah, dalam satu tubuh, nah, dalam satu geng, satu kelompok. Nah, kalau sama, berbeda geng nggak masalah. Yang penting adanya sama. Kalau ranjingnya ke kanan, ke kanan. Kalau ranjingnya ke arah bawah, ke bawah. Kalau tubuh juga sama. Oke, lanjut kita sifat yang berikutnya. Hubungan berikut. Apa ada yang ingat? Dalam sepihak. Berarti ada di dalam dan dia di kanan semua, kiri semua. Putra, sebutkan sudut dalam apa saja tadi? C. Oke, sekarang sudut C. Dan siapa saudaranya? Jangan lupa subscribe channel Dubai channel ya guys. Sama nggak C dengan F di sisi kiri semua? Kalau sepihak itu di dalam terus pihaknya sama, kiri semua, kanan semua. Nah, Marfuat, C sepihak dengan siapa? Nah, kemudian satu lagi pasangan sudut D dan siapa Hamdan? F. Cakep. Gambarnya. Nah, sekarang ditanya C sama E bentuknya sama enggak? Dan C apa? D. Ini sudutnya yang C. C. Ini sudut C. Oke, kalau yang E, nah karena mereka berbeda,
halaman 180. Itulah fungsinya literasi ya. Semakin kalian membaca, semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Kemudian di sini ada lagi luar sepihak. Nah, luar sepihak. Apa saja luar sepihak? Jangan. Betul ya? Luar sepihak. A, B, A, B, dan B. Oke. Kemudian Ansha satu lagi. B dan H. B, H. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Kemudian tadi sudut B tambah sudut A sama dengan 180. Oke, lagi terus dalam berseberangan. Di dalam tapi nyebrang. Yang satu di kiri, yang satunya ada di mana? Nah, coba yang di belakang Ica. Nah, luar. Ica yang mana, Ca? Di dalam sebelah. C dan F. Benar? Benar. Maka besar sudut C sama dengan F. Kenapa sama? Karena bentuknya sama-sama. Kemudian sudut D dan sudut E. Oke, sudut D itu sama dengan sudut E. Oke, kemudian setelah dalam berseberangan apa satu lagi? Mana ini tulisnya? Oke. Kalau yang ngantuk ditunjuk tadi sudah dibikin kuat. Luar berseberangan. Yang luar terus nyebrang. Luar nyebrang. Sekarang Ica. Sudut yang luar yang mana, Ca? Sudut luar. AB terus. AB BH-nya kita pasangkan. Sudut A itu ada di kiri. Maka kalau dibilang berarti dia cari yang di luar yang kanan. Yang mana yang luar yang ada di kanan? Dan bentuk sama-sama apa ini? Berangkat kita sama dengan sudut A. Kemudian pasangan yang terakhir sudut B dan B. B sama dengan sudut. Nah, tadi ini udah dicatat ya? Ya, Bu. Ya, Bu, manis sekali hatinya. Nah, yang terakhir, ini yang kalian mungkin di modul lupa menyampaikan ini. Lurus. Ada yang ini ya? Nah, yang dikatakan berlurus, yaitu sudutnya dekat. Bisa 3 tera, 1 detik, 1 kelompok, berkata Anda sama Pais, latihan dan rajin, maka jadi tukul. Nah, sekarang sudut A itu berlurus dengan siapa? Selain ada di siapa lagi? Ketika sudut saling berlurus, maka besar sudutnya adalah ditambah maka 180 derajat. Ketika yang sebelah ini digunakan sudutnya 180. Sekarang A dan B ada siapa lagi? Oke, kemudian banyak ya. Terus sudah A itu ada B. B dengan apa? Kemudian apa lagi? B dengan siapa? B dengan siapa? B. Nah, kemudian B. Sudut B dengan siapa? Selain C dengan siapa?
Oke, sudutnya dengan kemudian A ke B aja langsung. Kalau sudut B dengan siapa saja? Nanti ya. Ketika ini berseberangan nih, digabung jadi berapa derajat? Silakan tambahkan kalian. Sekarang ibu punya tugas buat kelompok. Ibu punya gambar nih. Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Tugas kalian adalah kalian mencari mana hubungan sudut-sudutnya. Kalau tadi kan gambarnya beda. Garis sejajarnya video dipotong garis transversalnya milih. Kalau yang ini dua garis sejajarnya saya kasih milih. Terus kalian dipotong sama satu garis transversal yang garisnya horizontal. Nah, tugas kelompok 1 silakan dibuat tabel. Nanti di sini tulisannya jadi nomor, kemudian di sini hubungan sudut. Dari masih nggak hubungan sudut, ini sudutnya, pasangan sudutnya, pasangan sudut. Paham ya? Bisa nggak? Bisa. Oke, ibu kasih waktunya untuk ini ada tolak belakang saja dalam sepihak, dua sepihak. Dalam berseberangan ini oke yang terakhir. Oke, kelompok 1 saya minta hubungan sudut 3 yang pertama. Kelompok 2 ini ada berapa sih kelompok ya? Oh benar berarti. Kelompok pertama 1 2, kelompok kedua 3 4, kelompok 3 5, yang nomor 7 paling banyak berpelurus. Yang nomor 3 paling banyak berpelurus kelompok liar. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Jadi tugasnya tidak semuanya. Jadi hubungan sudut kelompoknya Zara 1 2, kelompoknya Mutia 3 Silakan nanti sesuai dengan catatan yang tadi ya. Bertolak belakang sahabat dalam sepihak dulu, luar sepihak, ngomongin kanan. Dalam berseberangan, luar berseberangan, ngomongin yang lain berpelurus. Oke, sekarang dimulai dari kelompok pertama. Oke, silakan kelompok pertama yang berbicara berdiri. Mana pasangan sudut yang sehadap dan bertolak belakang? Silakan. Siapa yang akan berbicara? Berdiri nak. Oke, jangan berani berdiri. Sudut miring adanya. Miring. Nah, oke, silakan. 1 bertolak belakang. Boleh kenalkan kami dari kelompok 1 ya. Kenalkan nama saya Zara dari kelompok 1. 1. Bertolak belakang. Sudut A dan sudut C. Maka sudut A sama dengan sudut C. 2. Sudut B dan sudut B. Maka sudut B sama dengan sudut B. Sudut E dan sudut B. Maka sudut C sama dengan sudut B. Sudut A dan sudut F maka sudut A sama dengan sudut F. Oke, paham ya anak? Benar yang disampaikan Zara. Sudut A dan C bertolak belakang.
Oke, matanya angkat tangan. Sudut A dan sudut E jenis sudutnya apa? Silakan kalau mau satu ada yang ingin menjawab. A dan B apa? Sudut tombol. Ya, benar kan untuk tombol yang lain? Ya. Oke, kalau yang bertanya silakan berdiri ya. Mungkin ada yang dari kelompok lain ingin bertanya lagi? Tidak, oke. Terima kasih kepada Sarah kelompok 1. Silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompoknya Indra. Silakan sampaikan pendapatnya. Silakan Indra. Nah, oke, silakan. Perkenalkan dulu. Yang lain ya, silakan hasil diskusi. Ya, ada mungkin bisa melempar ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sudut A dan sudut E bentuk sudutnya apa? Boleh bertanya? Mana yang lancip? Antara mana yang lembut? Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 dulu. Perwakilan dari kelompok 3. Lurus ya. Lurus. A dan B. A dan B. A dan B. A dan B. B dan C. C dan D. C dan F. E dan H. F dan G. H dan G. I dan F. Mungkin ada dari kelompok lain yang bertanya? Oke, silakan Pak Is. Pengen nanya apa? Apakah sudut A dan sudut C juga termasuk berlurus? Tidak, karena itu sudut dalam rangka. Sudah cukup? Oke, sekarang yang pengen nanya nih, kelompok ini. Sekarang sudut A dan B lurus atau tidak? Oke, bentuk sudutnya sama kan? Beda. Apa nih? Bentuk sudut A apa? Iya, berbeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok Kamila, silakan. Jadi boleh berapa dulu? Jangan utara kita kelompoknya. Nah, ada tadi. Perkenalkan nama saya Wahyu Nitya dari ini, saya dari kelompok 4.
Oke, selesai. Sekarang kita konfirmasi dulu. Kelompoknya Intan. Hubungan sudut mana yang bersebelahan jika dijumlahkan 180? Sudut lurus, oke. Sudut bertelurus, bukan sudut lurus. Bertelurus, kemudian harusnya bertelurus saja. Jawabannya 0 sampai 180. Berarti kalau yang satu ya, berarti ini poinnya 50, berarti Ibu kurangin daripada 30. Ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat kelompok kita. Nah, saya ambil poinnya kecil ya, dan lihat lagi. Apa nama posisi garis ini? Benar nggak sejajar? Betul, ya, betul. 50 sejajar. Tepuk tangan lagi. Oke, ini kelompoknya siapa ya? Kelompok Hamidah nih. Aduh. Kelompok Hamidah. Kelompok Hamidah sebutkan kepada diri sudut. Benar nggak? Kumpul ranjit siku-siku lurus. Oke, kemudian kelompok Hamidah lagi. Jika A dan C seada, B dan D bertolak belakang, D dan E bertelurus, F dan G dalam sepihak, maka pasangan sudut mana yang ketika dijumlahkan hasilnya 180? Benar nggak jawabannya dalam satu saja? Ayo, antara seada bertolak belakang bertelurus dalam sepihak, mana yang ketika pasangan sudut dijumlahkan hasilnya 180? Enggak, ini cuma nih masalahnya biasanya seada bertolak belakang bertelurus dalam sepihak. Bertelurus dalam sepihak. Cuma yang benar ya, iya. Berarti poinnya 50. Berarti kelompok Hamidah dapat 150. Oke, selesai. Kelompok Hana, poinnya 1. Tuliskan apa saja hubungan antar sudut. Seada dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, bertelurus, luar berseberangan. Benar kan? Benar. 100. Kemudian kelompok Rianti. Kelompok Rianti. Ini ada C. Ada C itu berseberangan. Beda. Ada D. Ada D bertelurus. C dan E bertolak belakang. Salah satu. Harusnya C dan D luar berseberangan. Berarti poinnya 70. Nah, berarti kita sampaikan Gibran lagi, kelompok Gibran 80, kelompok Hamidah 150, kelompok Zana 100, kelompok Rianti 70. Berarti yang menang kelompok siapa? Hamidah. Oke, untuk kelompok Rianti. Oke, sekarang tulis di buku masing-masing dikasih soal. Kita proses secara individu. Soalnya. Soal. Silakan dikumpul nanti ya. Soalnya cuma nih. Cuma 2 soal. Oke. Menit saja. Cepat, langsung jawab. Apa hubungan A dan B? A dan C. Langsung kumpul. Kumpul hubungannya masing-masing. Gak usah dibuat soal, nggak masalah. Langsung jawab.
Ayo, apa hubungannya lihat gambarnya tadi? A dengan B apa hubungannya? A dan C apa hubungannya? B dan C. Seperti soalnya yang kedua ya. Ya. Semua dikumpul. Individu ya ini. Proses individu. A dan C. A. Ya, gitu. Oke, guys, kami ya. Ingat-ingat ya nilai tadi, oke. Jangan contohkan ya, karena ini soalnya. Oke, baru sampai 100. Gimana yang lain, teman-teman yang lain? Oh, ini salah satu. Salah satu juga ini. Salah satu. Tidak semua. Salah satu. Salah satu. Ini kan kalau tapi aku kiri kanan Pak. Oke, buat benar semua. Benar semua. Oke, buat sampai 10. Sudah semua belum? Ayo Devi, semangat Devi, belajar Devi. Belum? Ayo, Ayo, A dengan B, A dan C. Ayo, ya. Kalau bukunya di bawah masalah bisa. Dipandang-pandang, dilihat dan diamati. Oke, saya hitung sampai 10 ya. 1
PNS kayak tugas baca materi. Kemudian yang kedua, nanti itu akan kayaknya apa saja? Apakah nanti berupa permainan, krisis, atau nanti berupa tertulis, ya? Bisa dipahami? Apakah sudah mengerti semua pembelajarannya? Semoga kalian tetap semangat. Baby, Anda ya, nanti kita ada suara ya. Oke, baiklah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan presentasi ya Bu Endang. Oke, jadi apa yang Bu Endang rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan seperti sekarang? Senang, lega, kemudian saya merasakan pengalaman baru di supervisi aliran sejarah. Ya, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat proses pembelajaran tadi? Hambatan yang saya rasakan itu ketika pembentukan kelompok, karena siswa itu kurang bisa dikondisikan saat pembagian kelompok. Jadi tetap ada kendalanya Iya, ya. tetap ada kendalanya. Menurut Bu Endang, apakah tadi pembelajarannya sudah Ibu merasa sudah puas atau berhasil? Saya rasa sudah cukup berhasil ya, karena anak-anak sangat antusias saat melaksanakan KBM. Luar biasa ya, anak-anak semakin antusias ya. Iya. Oke, sekarang apa hal positif yang sudah Bu Endang lakukan selama proses pembelajaran tadi? Hal positif saya rasa begini, saya menemukan rasa motivasi siswa saat belajar. Jadi anak-anak antusias, semakin semangat, yang tadinya mungkin ngantuk ketika saya sajikan dengan permainan, maka anak-anak bertambah semangat. Luar biasa Bu Endang ya. Sekarang apa yang akan Bu Endang lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya akan membuat bahan ajar yang lebih kreatif dan berpihak kepada siswa. Jadi akan membuat yang lebih kreatif Iya, dan tentunya kita berpihak pada siswa ya. Nah, setelah saya mengamati proses pembelajaran tadi ya, ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan di dalam proses pembelajaran. Seperti bagaimana Ibu bisa menggunakan pembelajaran berdasarkan minat siswa dan atau pembelajaran diferensiasi serta kita juga bisa menggunakan pembelajaran yang memiliki kompetensi sosial emosional. Kebetulan sih belum masih bakal mau berbagi dengan saya. Baik, insya Allah ke depannya Ibu kita dapat berkolaborasi ya untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Ibu selalu semangat dalam mengembangkan kompetensi untuk menjadi sosok pembelajar sepanjang masa. Siap. Dan tentunya berpihak pada siswa. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.